Pagi, Pak. Oke. Pagi. Oke, Mas Rehan sudah standby. Ya, Pak, ya. Udah. Kemarin habis dari mana, Mas Rehan? Ya, kemarin habis ada kegiatan lomba di Karawang. Baru sampai hari Senin kalau nggak salah. Kalau nggak Selasa. Selasa. Oh, kemarin Iya. masih perjalanan berarti. Iya. Oke. Bisa dijelaskan, Mas Rehan, kira-kira yang akan dibuat itu apa, terus manfaatnya apa? Kalau manfaatnya kan kita sudah tahu ya, untuk memperbagus affiliate kita, karena kita biasanya kalau nge-share linknya cuma nge-share di status aja, tapi berasa kurang profesional gitu. Kalau kita bisa membuat sistem atau feed Instagram yang bagus, konten yang bagus, nah kalau kita share pasti akan lebih menarik gitu. Oke, bisa dijelaskan secara singkat? Iya, Pak. Jadi nanti saya di sini mau sharing tentang platform Figma itu untuk desain. Sebenarnya Figma itu dia base-nya untuk UI UX. Jadi desain aplikasi, desain website kayak gitu. Jadi emang fitur-fitur di Figma emang diorientasiin ke bidang desain UI UX itu, Pak. Tapi saya emang lebih prefer sama Figma daripada misal Adobe Illustrator atau Photoshop ya walaupun emang ada plus minusnya di masing-masing platformnya itu, tapi kalau saya sendiri, pandangan saya di Brightcam ini kita nanti yang bagian desain mungkin atau misal ada panel desain lebih efisien dan efektif kalau kita pakai Figma. Jadi di Figma juga bisa kita nanti juga bisa atur tentang manajemen untuk bikin kontennya. Misal kita bikin template dari Figma, template untuk branding di sosial media, di posting atau di story. Nanti tinggal kita edit aja isi kontennya dan gambar-gambarnya kayak gitu. Nah, nanti di sini saya coba bikin satu contoh feeds untuk Instagramnya gitu, Pak. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya. Bisa langsung dimulai, terus nanti kalau sudah selesai langsung tutup aja, enggak apa-apa. Oke, bisa langsung dimulai tentang Figma-nya. Ini sudah direkam. Oke, ya terima kasih Pak Yar. Terima kasih juga buat kakak-kakak yang udah join di Meet ini. Saya di sini intinya mau sharing-sharing aja, karena emang kebetulan sering pakai Figma juga. Saya juga ini ada jadi anggota di tempat pemagang, tapi nggak terlalu itu jam kerjanya nggak terlalu banyak. Jadi cuma khusus buat bidang atau divisi desain. Nah di situ saya jobnya yang menyediakan kebutuhan desain seperti promosi eventnya, terus cover Instagramnya, postingannya, dan di situ saya udah sempat bikin template yang bisa nanti sewaktu-waktu diubah oleh anggota-anggota lain. Misal saya ada kendala di situ. Nah, di sini saya coba share screen. Ini udah kelihatan ya? Sudah. Sudah, Mas. Nah, jadi ini tampilan dari Figma. Kalau pertama kali buka Figma, nah tampilannya seperti ini. Jadi di Figma itu juga disediain seperti tutorialnya atau ya introduction ke Figma-nya, dan setiap kali ada kita bikin akun untuk Figma pasti di bagian ini 3 ini adalah project by default-nya yang akan disediakan oleh Figma-nya. Jadi
Ini ada Figma Basic, terus ada prototyping. Prototyping ini untuk keperluan UI UX, jadi keperluan demo yang nanti bisa kita masukkan interaksi-interaksinya, tapi ini nggak akan dipakai. Terus wireframing juga ini nggak akan dipakai. Gitu. Terus, nah di Figma ini karena dia memang support untuk kerja secara tim, jadi dia nyediain fitur tim seperti ini. Jadi nanti misal saya bikin contoh aja. Ini. Nah, nanti di sini ada bisa add kolaborator, bisa add email-emailnya. Kemudian udah. Nah, misal ini saya pilih yang starter aja. Nah, ini udah ada saya udah bikin Teams, terus ada di dalam tim ini nanti ada mengatur project-projectnya. Jadi misal di sini project untuk planning kontennya, terus kita bisa bikin project untuk nyediain template-nya, project untuk arsip-arsipnya seperti itu. Kalau saya biasanya manajemennya seperti itu project-nya. Jadi sesuai dengan tujuannya. Nah, di sini saya mau template ini untuk menyimpan template. Terus untuk menambahkan desain baru, ini ada di sini new design file. Bisa diklik plus saja. Nah, ini tampilan dari workspace dari Figma-nya. Jadi nanti kita akan desainnya nanti di sini. Nah, di sebelah kiri ini adalah menu-menu atau layernya yang nanti akan muncul di sini. Kalau di Photoshop layernya di sebelah kanan ya. Nah, kalau di Figma sebelah kiri. Terus ada page-nya di sini juga bukan canvas, tapi jadi misal seperti ini. Nah, ini saya naruh objek rectangle di page 1, terus di page 2 nanti ada beda lagi. Kayak gitu. Terus ini di Figma. Nah, Figma ini dia base desainnya adalah vektor, bukan bitmap. Jadi kalau Photoshop itu tipenya bitmap. Jadi dia pixel bentuknya. Nah, kalau Figma ini vektor. Jadi nanti ekspornya kita bisa sampai ini kualitas ekspornya bisa sampai 4 kali lipat atau dan selebihnya seperti itu. Sini saya coba bikin kanvas. Nah, untuk bikin kanvas itu di Figma ini namanya frame. Nah, yang saya suka dari Figma itu ini sebelah kanan ini. Jadi ada opsi-opsi ukuran frame-nya atau ukuran kanvasnya. Nah, ini cocok sekali untuk handle konten di sosial media atau video atau yang lainnya. Sini sosial media juga sudah disediakan, ada Instagram post, ada Instagram story. Jadi nggak perlu bingung cari ukuran kanvas untuk Instagram story itu biasanya berapa seperti itu. Ini misal saya pilih ini Instagram post. Nah, ini nanti dia udah bakal disediain kanvasnya seperti ini. Terus saya coba mau menambahkan objek. Misal seperti ini. Nah, di Figma ini modelnya seperti ini. Misal, nah saya taruh di luar ini, ya di sebelah kiri kan, kalau sama yang tadi ini, nah rectangle-nya ini berarti ada di dalam Instagram post. Jadi kalau kita ekspor kanvasnya itu akan kelihatan rectangle-nya. Tapi beda lagi kalau misal rectangle-nya di luar seperti ini. Dia sejajar. Kalau kita ekspor kanvasnya nggak akan kelihatan. Yang kelihatan pokoknya yang ada di dalam kanvasnya ini. Jadi modelnya Figma seperti itu. Jadi kalau saya biasanya template dari objek-objek yang saya buat ini nggak semuanya saya masukkan di dalam kanvas, karena kanvas ini biasanya
saya hanya sediakan satu kanvas yang ini nanti untuk kebutuhan ekspor. Lalu untuk objek-objek lainnya saya keluarkan di luar kanvas seperti itu. Nah, misal di sini ini di sebelah kanan ada alignment untuk mengatur apa namanya positioningnya. Kalau alignment ini dia relatif ke parentnya. Jadi misal rectangle ini dia kan ada di dalam kanvasnya. Nah berarti kalau saya mau alignment rectangle ini, maka dia akan mensejajarkan berdasarkan kanvasnya. Gitu. Beda lagi misal saya ada objek lagi. Nah, misal saya seleksi dua-duanya ini, dua rectangle ini, berarti dia akan relatif hanya di dua objek ini. Dia nggak akan sejajar ke sini, karena saya hanya menyeleksinya ke dua objek ini. Kalau saya grup dua objeknya, nah dia baru bakal sejajar berdasarkan kanvasnya. Itu. Terus untuk fill, nah ini untuk pewarnaannya. Jadi nanti kita bisa ngatur warna di sini. Dan nah di Figma itu sudah ada apa ya, fitur untuk mengatur warna gradient dan juga formasi gradientnya. Jadi bisa linear atau radial atau angular, ini sesuai kebutuhan kita nantinya. Misal seperti ini, linear. Nah, ini juga misal saya pakai yang radial. Nah, seperti ini. Oh ya, juga apa namanya? Untuk gradientnya juga nggak harus dua warna, jadi bisa 3 atau lebih. Nah, misal caranya menambahkannya langsung diklik di bagian bawahnya sini, atau nah klik kanan gitu. Misal saya tambahkan, nah ini bisa kita nanti bisa atur warna gradientnya lewat sini. Kalau mau ganti linear juga langsung akan ke reform. Seperti ini. Terus saya coba mau bikin pakai ini dulu. Untuk duplikatnya, kalau di Windows itu pakainya sambil tekan Alt. Sambil tekan Alt. Kalau di Mac ini option kalau nggak salah. Option. Nah, terus ini sama seperti di Adobe Illustrator untuk mengatur apa ya, radius dari pojok-pojok tiap kotaknya ini. Nah, ini bisa diatur di sini, atau bisa juga di icon ini yang ada di sebelah kanan corner radius seperti ini. Terus ini fitur basicnya, pewarnaan dan juga radiusnya. Terus ada lagi misal, nah saya gambar di luar aja. Oh ini kayaknya ada 3 warna. Oh iya 3 warna. Ini, oh misal kalau kita mau hapus warnanya, misal kita cuma butuh 2, bisa diklik delete aja. Nah, kayak gini. Terus misal untuk duplikat tadi dengan ALT. Terus kalau misal kita mau bikin objek seperti ini tapi duplikatnya lebih banyak lagi objeknya. Nah, kita cukup klik Ctrl D atau Command Delete, Command D. Nah, dia nanti akan langsung ke duplikat semuanya. Jaraknya juga sama. Nah, untuk mengatur penjaraan di Figma ada fiturnya. Ini namanya apa ya? Nah, ini pokoknya ada icon ini.
Nah, ini nanti juga bisa diatur penjagaannya tiap objeknya. Seperti ini. Ini lumayan apa ya? Lumayan plusnya di Figma-nya. Karena kalau di Photoshop sama Illustrator itu nggak ada fitur ini. Oke, terus saya ini mau tambahkan ellipse seperti ini. Ini juga kalau di ellipse ada pengaturan apa ini? Sudutnya. Nah, di samping itu kita juga bisa mengatur ininya. Nah, jadi khusus untuk ellipse dia bakal disediain tombol tambahan di ellipse-nya seperti ini untuk mengatur. Misal kalau kita mau bikin objek apa ya, loading atau gimana, nah ini cocok banget pakai ellipse karena ada ini fiturnya. Nah, ini kemudian untuk pengaturan stroke atau outline. Nah, ini outline-nya bisa ditambahkan. Misal ini untuk mengatur ketebalannya. Misal saya coba 5 biar kelihatan. Lalu untuk inside, outside, center ini maksudnya pengaturan ini outline-nya. Nah, jadi misal kalau ini, nah ini misal ke saya disable dulu outline-nya. Kalau saya enable itu dia kan nanti outline-nya ada di tengah-tengah ini, di tengah-tengah fill-nya. Begini, misal inside, berarti dia outline-nya ada di dalam. Begitu juga dengan outside. Nah, outline-nya dia ada di luar. Terus untuk pengaturan sudut outline-nya bisa ada di sini. Nah, ini untuk membedakan apakah mau lengkung smooth atau tumpul atau lancip kayak gitu. Terus stroke style-nya juga ada solid, ada dash, ini untuk strip-strip itu kayak gini. Terus nah untuk pen, nah ini pen ini sama aja kayak pen tool, jadi untuk ya gambar objek custom aja gitu. Misal kayak gini, saya mau coba misal ini deh. Terus ada juga effects. Nah, effects ini yang emang apa ya, nggak terlalu banyak seperti di Photoshop dan juga di Illustrator. Jadi dia di Figma ini cuma untuk mengatur shadow dan juga blurnya. Nah, ini misal inner shadow berarti dia shadow-nya ada di dalam. Terus untuk pengaturannya kliknya di sebelah kirinya, di ikonnya. Nah, ini ada X, Y, dan blur levelnya. Misal X-nya saya kasih 10, nanti dia shadow-nya agak ke kanan. Kalau Y sama 5 gitu, dia berarti agak ke atas. Nah, ini juga ada blur levelnya untuk mengatur apa ya, tingkat kepadatan dari blurnya. Ini terus untuk opacity dari shadow-nya misal 15 saja. Ini terus apa lagi? Layer blue. Nah, layer blue ini berarti untuk atur ininya. Kalau layer blue dia parameternya cuma satu aja. Ini
Terus apa lagi? Nah, untuk teksnya misal ini. Nah, di teks ini sebenarnya kalau di Figma itu by defaultnya untuk pengaturan fontnya enggak langsung enggak sinkron dengan font yang ada di laptop. Jadi dia kalau kita awal-awal setup Figma itu pasti fontnya hanya font yang disediakan oleh Figma aja. Jadi mungkin font yang kakak-kakak udah install di laptop itu kemungkinan nggak ada di Figma. Nah, untuk pengaturannya itu jadi nanti kita perlu download seperti plugin gitu, terus nanti kita install di laptop, kemudian Figma-nya bisa di refresh, terus nanti udah bisa dipakai. Di sini saya pakai font Rubik. Nah, untuk memperbesarnya untuk teks itu nggak pakai ini karena ini hanya untuk mengatur ukuran atau area pengetikannya. Seperti ini, hanya untuk mengatur area pengetikannya. Jadi untuk mengatur scalingnya itu bisa klik K atau di sini ini ada move, ada juga scale. Nah, seperti ini. Untuk pengaturan scalingnya seperti ini. Terus, nah ini salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Figma daripada ya Photoshop, Illustrator. Jadi di Figma ini untuk gradientnya bisa langsung ditambahkan di Figma. Kalau di Illustrator itu dan juga di Photoshop itu kita perlu layer yang biasa atau image biasa. Nah, kalau di Figma kita nggak perlu, ini langsung udah bisa kita kasih warna gradientnya. Jadi kalau menurut saya ini emang lebih powerful juga di Figma untuk pengaturan warna pada teks. Ini terus ini juga ada pengaturan font standarnya. Misal kita mau memperluas area pengetikannya, nah ini ada align berdasarkan gravity dari fontnya. Jadi bisa align top, bisa middle, bisa juga bottom, seperti itu. Terus ini juga tombol ini bisa auto hide. Kalau auto hide nanti dia akan langsung menyusut sesuai baris dari teksnya. Ini kan ada satu baris, berarti dia langsung menyusut. Beda kalau tadi misal kita taruh seperti ini. Nah, kalau fixed size di font, jadi dia berarti kalau kita klik ini, kita aktifkan yang ini, itu dia berarti bakal menyesuaikan untuk ukuran area pengetikan teksnya itu fix segini. Tapi misal kalau kita menambahkan teks lagi, dia berarti bakal overlap, teksnya bakal overlap seperti ini. Nah, untuk mengembalikannya kita juga bisa langsung klik ini juga kembali. Ini untuk mengatur ketinggian. Nah, ini untuk mengatur spacing antar hurufnya. Ini untuk bulat juga bisa. Kalau ini standar di berbagai platform ada untuk underline atau bold. Ini untuk styling dari fontnya. Ini misal seperti ini. Lalu apa lagi? Nah, ini sejauh ini untuk basic dari Figma-nya seperti ini. Jadi ada tentang geometri, penggunaan pen tool, kalau pensil biasa, terus juga pengaturan font.
Oh ya, maaf kakak-kakak, ini apakah kepotong? Apakah putus-putus? Enggak Mas, aman. Jelas kok. Oh, oke. Kalau gitu saya coba, oke. Kalau gitu saya coba untuk bikin satu simple posting Instagram tentang branding. Saya di sini mau pakai Instagram Story, Instagram Post maksud saya. Ini saya juga udah sediain beberapa gambar. Bentar, ini untuk height-nya. Ini saya ada gambar. Ini nah, ini saya import aja dari, jadi untuk import gambarnya nanti misal kakak-kakak download terus bisa langsung aja di drag and drop ke workspace desainnya. Nah, jadi kita mau bikin apa ya, branding untuk kelas Roblox-nya. Yang pertama kita mau bikin ini di tengah. Oh, ini di tengah, tapi mau saya kasih objek dulu. Ini untuk mengatur apa ya, arrange Z-nya atau apa, atas bawahnya bisa pakai kontrol kurung kotak. Nah, ini kurung kotak yang di sebelah huruf P, nanti bisa mengaturnya lewat situ. Sini saya mau centerkan, saya mau kasih round radiusnya ya. Terus fill-nya saya mau kasih fill gradient. Sini untuk warnanya abu-abu dikit. Oh, kebalik. Nah, seperti ini. Warnanya oke. Terus saya mau kasih drop shadow. Kasih 5. Untuk blue levelnya 25. Untuk opacity-nya oke 25. Tapi ini kayaknya terlalu besar. Saya mau, nah, oh ya, untuk scaling tadi, kalau dari saya rekomendasikan scalingnya semua pakai ini, pakai K, karena dia akan menskala apa ya, geometri. Jadi rasionya tetap kekunci daripada kalau kita scaling manual seperti ini. Nah, juga kalau kita scaling manual, dia kalau ada objek berupa gambar itu pasti dia akan auto ke crop. Jadi nggak full lagi. Nah, kita bisa pakai ini. Dan di scaling, pakai scaling tool ini juga nggak harus scaling dari titik pojok. Kita bisa center seperti ini. Oke, udah. Lalu untuk background, nah sebenarnya di kanvas ini dia juga dikasih pengaturan untuk backgroundnya seperti ini. Seperti ini. Nah, bisa diatur background, tapi kalau saya prefernya lebih ke kita pakai objek baru. Baru kita nanti penuhin kanvasnya, terus kita taruh paling belakang seperti ini. Oke, untuk fill-nya
Right. Nah, ini kita bisa pakai color picker. Setelah saya mau ambil warna biru ini, warnanya juga sama. Cuma sini ini warna seperti ini. Nah, ini warna agak tua. Yang sini saya bikin agak muda. Seperti ini. Oke, seperti Background-nya udah. Nah, di sini karena saya tadi dapatnya gambar yang apa namanya, yang ada background-nya. Sebenarnya lebih mudah untuk kita tempel-tempel gambar yang transparan, tapi kalau ada emang ada background-nya dan kita mau buang background-nya juga bisa. Caranya adalah ini, kita pakai pen tool. Nah, terus kita tarik gambar sesuai outline yang mau kita ambil aja. Nah, ini caranya hampir sama seperti di Photoshop. Cuman kalau Figma, karena dia tipenya kan vektor, jadi nggak apa ya, unsur pixelnya nggak dapat. Jadi kalau mau remove background, saya rekomendasikan tetap ke Photoshop, karena dia kalau untuk masalah remove background lebih smooth daripada Figma ataupun Adobe Illustrator. Seperti ini. Ini nanti saya coba gunakan satu gambar dulu. Oh ya, di sini nanti saya mau coba tunjukin ke kakak-kakak caranya kita kerjain project di Figma secara bersamaan. Saya tadi rencananya mau sharing sekarang, tapi kayaknya kalau dibukanya bersamaan sambil saya buka Zoom kayaknya berat. Jadinya nanti aja. Ini. Oke, udah. Kalau udah gini, ini kan di pen tool itu kan defaultnya stroke yang terisi. Nah, kita mau hapus saja, kita ganti fill. Nah, seperti ini. Terus kita bagian ini yang udah kita pen tool tadi, kita taruh paling bawah, di bawah gambar. Nah, terus pastikan ini tetap terseleksi pen tool-nya. Terus juga kita select gambarnya dengan cara sambil tekan shift. Nah, terus kita klik ini masking. Nah, kita nanti udah bisa ke gambarnya, background-nya udah bisa ke hapus. Bukan ke hapus sih sebenarnya, ke tutup dengan masking. Terus kita mau pakai sama untuk scalingnya, saya pakai scaling tool, pakai shortcut K. Saya taruh di sini. Ada di sini. Nanti saya rencananya mau kasih tulisan di sini. Terus saya mau kasih apa ya, seperti dekorasi. Seperti ini. Saya kasih warna putih. Terus saya bikin blur. Enggak mau. Oh, layer blur. 50. Bentar, saya mau silang aplikasi-aplikasinya dulu. Udah mulai lag.
Terus saya taruh di belakang sini, terus saya mau coba duplikat. Saya ganti warna merah seperti ini. Coba saya taruh di belakang. Oke. Oke, udah. Saya juga mau tambahin, coba kira-kira apakah cocok. Ya, ini untuk feel-nya apa ya? Ini mungkin ya. Ini saya duplikat pakai Ctrl D, terus saya rotate sini. Oke, rasanya terlalu besar. Mungkin elipsnya yang saya kecilkan. Ini juga terlalu rame kayaknya. Ya, ini oke. Ini saya selanjutnya menambahkan font asal saya pakai light biar dia tipis. Saya kecilkan di sini. Oke, saya kasih warna putih sama drop shadow juga. Ini saya kasih 0 aja. Oke. Kecilan. Oke. Terus ini untuk tulisan Roblox-nya. Ini. Oke. Kalau ini saya kasih warna yang gelap begini. Saya coba mau bikin efek seperti glitch. Oke, saya duplikat. Yang ini saya kasih ya. Oke. Maaf ya Kak. Di sini sinyalnya tadi agak keganggu. Tadi saya live udah sejak kapan ya? Saya terakhir Barusan, Mas, barusan. Oke. Oke, saya terakhir di sini. Mungkin warna glitch apa ya? Kuning. Share screen lagi, Mas. Hilang share screen-nya. Ini. Nah, ini kayak sampai sini juga ya, Pak? Iya, tadi sampai itunya masih putih gitu aja. Oke. Oke, ini untuk glitch tadi saya pakai 3 font. Saya duplikat. Ini font merah, hijau, font hitamnya. Seperti ini. Untuk Roblox-nya ini karena dia sepaket, saya grup aja.
Bisa ini group selection atau pakai shortcut Ctrl G. Seperti ini. Terus ini terlalu besar kayaknya. Terus di sini untuk apa ya, linknya. Apa ya? Seperti ini. Terus saya ini untuk menambahkan ini. Ini saya tambahkan juga kotak. Ini mungkin saya singkat aja, biar nggak terlalu menuhin layar. Oke, seperti ini. Ini saya hapus saja shadow-nya. Ini warnanya saya samakan seperti ini. Nah, di sini juga tadi saya juga sempat explore fitur baru dari Figma, karena sebelumnya saya pakai Figma juga belum ada fitur ini. Jadi ini misal saya dua objek ini, teks sama kotak di belakang ini, saya group. Nah, ini ada fitur auto layout. Saya coba tambahkan untuk apa ya, ini opsi ini kurang begitu paham. Saya nanti coba explore. Ini left alignment. Nah, misal kita atur seperti ini, kalau teksnya kita akan tambahkan lagi, dia bakal ini objek kotaknya dia bakal nyesuaiin dengan teksnya. Nah, ini kayaknya powerful banget. Misal nanti di template untuk feeds Instagramnya butuh kotak untuk teks, bisa banget untuk pakai ini. Ini misal saya coba kasih shadow. Oke. Kayak ini saya nah ini saya coba untuk jadi di sini saya mau dua objek ini saya ratakan tengah dengan si gambar karakter Roblox ini. Nah, caranya gimana? Kalau misal saya seleksi 3 objek ini dan saya klik vertical center, nah pasti nanti dua teks ini dia akan numpuk di tengah. Nah, caranya kita perlu group dulu. Pastikan untuk jaraknya sudah kita tentukan, kemudian kita group ini, dua ini jadi satu, baru kita ratakan tengah supaya dia relatifnya berdasarkan ketinggian ini antara dua teks ini. Nah, oke, kalau sudah kita bisa ungroup lagi. Oke, kemudian saya coba bikin swipe up. Kalau di IG kayaknya nggak ada swipe up, tapi nggak apa-apa, coba saya tambahkan 5, 3 mungkin. Terus di sini bisa atur headingnya, bisa seperti ini, bisa panah. Nah, oke. Bisa center.
Oke. Nah, ini juga bisa. Nah, untuk positioningnya juga bisa kita ubah-ubah. Mana tadi? Kita group dulu mungkin ya. Enggak ada. Nah, kalau untuk positioningnya bisa dibikin seperti ini. Jadi bisa vertikal kalau di auto layout, vertikal dan juga horizontal. Ini bisa kalau kita setting ini bisa terpengaruh karena dia peletakannya ada di sama-sama sejajar. Beda kalau ini tadi kan saya coba atur ininya nggak ada efeknya karena dia saling bertumbukan atau satunya di luar satunya di dalam seperti itu. Oke, seperti ini. Nah, saya mau masukkan backgroundnya ini. Saya center. Oke, seperti ini. Ini sebetulnya masih terlalu ramai. Oke. Oke, jadi nah ini sudah jadi. Ini contoh aja simpelnya untuk kita bikin feeds untuk promosi. Nah, yang tadi saya sebutkan dia bisa digunakan untuk template itu bagaimana? Nah, misal saya untuk akan membuat template ini. Maksudnya template itu misal kita nanti ada teman lain yang mau pakai objek ini, dia nggak perlu cari di kanvas kita. Nah, caranya gimana? Kali ini saya group, kemudian klik kanan, nah ini create komponen. Nah, kalau udah jadi komponen, nanti kita bisa cari di bagian aset. Nah, ini asetnya ini, nah ini udah ada. Misal kita, ini cara pindahamnya gimana? Oh, misal ini, kita langsung bisa drag aja. Nah, seperti ini. Ini bisa digunain. Dan kalau komponen originnya atau komponen aslinya kita ubah, maka yang lainnya akan ikut terubah. Seperti itu. Nah, ini cocok banget buat template. Misalnya ini kita besarkan, yang lainnya juga akan ikut besar. Seperti itu. Ini untuk bagian komponennya. Itu juga misal saya pakai ini. Nah, dia akan nambah. Nah, dia akan ikut ke pengaruh juga. Oke, jadi kalau dari saya sharingnya sampai sini kakak-kakak. Ini saya coba mau share link biar kakak-kakak di sini bisa coba langsung aja. Edit. Oke. Untuk linknya saya kirimkan di ini di chat Zoom. Nah, jadi di Figma ini kita bisa ngerjain secara berbarengan. Jadi ya hampir kayak Excel, kayak apa ya, Google Sheet, Google Doc. Nanti kita bisa memantau. Nah, ini udah ada di monitor saya, udah ada yang masuk. Nah, kayaknya kalau nggak salah kalau kita belum sign in di Figma, kita belum bisa edit. Kalau udah sign in kita baru bisa. Seperti itu. Oke, sekian kakak-kakak dari saya. Selamat mencoba. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima Mas, kasih. boleh tanya bentar. Iya, gimana Pak? Kalau tadi caranya mengatur ke belakang, ke depan, terus cara background ini bisa masuk ke biru-biru ini, itu Oh, gimana teknisnya? oke. Sebentar ini saya coba gambarnya. Nah, misalkan tadi kan di sini ya Pak. Terus saya coba masukkan di kanvas. Ini saya senterkan. Nah, untuk mengaturnya, saya coba cek di Figma. Kalau Figma itu shortcutnya apa ya? Kalau
Oh ini nih. Nah, ini di klik kanan kan ada ini bring to front sama send to back. Oh, pakainya dia cuma ini Pak, kurung kotak. Langsung klik itu aja. Oke. Terus yang dia tadi masuk ke belakang itu berarti karena backgroundnya transparan, agak transparan blur gitu aja ya. Jadinya masih kelihatan anak main laptop ini. Iya. Nah, tadi ini bisanya cuma send to back. Oh, mungkin kalau yang bring to front sama send to back ini langsung ke paling atas sama paling bawah. Tapi kita juga bisa itu Pak, atur apa ya? Atau arrange positioning Z-nya sambil klik control kalau nggak salah. Nah, ini dia bisa step satu objek. Nah, tadi kan saya paling belakang, terus saya naikkan satu objek biar dia tepat di atas ini background birunya. Terus baru saya atur ininya, opacity dari gambarnya. Oke, mungkin yang lain kalau ada pertanyaan bisa tanya ya. Halo. Ya Pak. Ya, Mas Ahmad. Ini kalau kita jadiin ke gambar gimana ya? Maksudnya jadi JPG. Oh, oke. Nah untuk ekspornya, kita ekspornya berdasarkan kanvas. Jadi misal ini saya klik, terus di bagian ekspor, ini bisa saya tambah. Nah ini untuk resolusinya misal, saya mau ekspor 2 kali lebih, 2 kali lebih jernih. Terus ini ada formatnya, PNG, JPG, SVG, atau PDF. Terus kita bisa klik. Nah, dia nanti akan saving dan nanti akan auto ke download. Seperti itu Pak Oswin. Oh, itu kita nggak bisa lihat ya resolusinya yang dianukan berapa kali berapa pixel. Kalau resolusinya bisa Pak. Ini jadi di kanvas. Nah, ini ada width dan height-nya. Ini adalah resolusi base-nya. Jadi 1 kalinya ini. Oke. Oke, makasih. Siapa? Oke, kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditutup, Mas Rian, nggak apa-apa. Oke, jadi cukup sekian kakak-kakak sharing saya mengenai Figma. Kedepannya mungkin desain konten untuk Breakcamp bisa lewat Figma, karena Figma juga mendukung ini kerja secara bersamaan. Terus bisa mungkin kalau ada perancangan konten juga bisa semua ditaruh di sini. Untuk pembuatan template juga bisa. Jadi saya rasa akan sangat memudahkan kakak-kakak semua apabila nantinya akan menyediakan desain-desain untuk keperluan branding di Breakcamp ini. Oke, terima kasih untuk Pak Iyar, Kak Anis, dan teman-teman yang lainnya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing kepada kakak-kakak yang lain mengenai desain dengan Figma. Saya mohon maaf ada salah atau kata yang kurang berkenan. Selamat mencoba kakak-kakak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih, Mas. Terima Terima kasih. kasih, Mas Ahmad. Terima kasih semuanya. Ya, Terima kasih, Kak. Rehan, thank you ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Yuk.